Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemasangan instalasi pada penguasaan opsi acetylene welding. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang K3, peralatan utama, kemudian peralatan bantu. Nah, sekarang tadi sebagai bekal kalian melakukan praktek blog nanti, ya, kita akan belajar tentang pemasangan instalasinya. Ya. Baik, untuk yang pertama, ketika kita akan memasang instalasi OAW, peralatan yang digunakan, yang pertama yaitu TBA atau selotip, ya. Kemudian kunci Inggris, obeng, ya, obeng plus ataupun min, kemudian air sabun dan kunci tabung, ya. Itu yang wajib disiapkan ketika pertama kali peralatan OAW itu atau instalasinya kita pasang, ya. Jadi mulai dirangkai dari awal. Nah, kalau alat-alat atau instalasinya itu sudah terpasang, paling tidak kita hanya menggunakan kunci tabung dan air sabun saja, ya. Itu kalau alat-alat atau instalasinya itu sudah terpasang dan gasnya juga masih ada, paling tidak untuk membuka instalasinya kita menggunakan kunci tabung dan air sabun. Nah, peralatan ini, yang kelima ini, ya, itu digunakan ketika alat itu baru dipasang, ya, atau belum pernah digunakan, kondisi baru, ya, kita wajib mempersiapkan kelima alat ini. Itu, ya. Yang kedua yaitu kita masuk ke pemasangan regulator, ya. Nah, tadi kan alat-alatnya sudah kita persiapkan, kemudian langkah yang kedua yaitu menyiapkan tabung gas dan regulator, ya. Ini perlu kalian ketahui, ya. Ini regulator itu di sini ada yang apa ya? Ada yang memiliki keran atasnya ini. Kemudian ada yang tidak, ya. Kalau yang ada kerannya kayak gini, ya berarti tidak usah memakai kunci tabung, ya. Tinggal dipuntir saja ke arah kiri untuk membuka, untuk menutup ke arah kanan. Nah, yang modelnya tidak ada seperti ini kan tidak ada puntirannya atasnya, ya, atau kerannya, maka ini membukanya dengan menggunakan kunci tabung, ya. Pak, kalau kunci tabungnya tidak punya bagaimana? Kita bisa menggunakan kunci Inggris, ya. Kunci Inggris yang kecil itu bisa, ya, untuk membuka katup yang ada di atas, ya. Itu, ya. Kemudian ini lubangnya yang untuk menghubungkan gas, ya. Ini nanti untuk pemasangan regulator ini dimasukkan ke dalam lubang ini. Nah, ini ya di gambar sebelahnya. Jadi sebelum kita pasang, regulator harus dilapisi dengan TBA. Nah, TBA ini bisa menggunakan TBA yang kita pasang pada keran balon. Nah, nanti dilapisi di sini, ya, secukupnya, kemudian dipasangkan, lalu dikencangkan murnya, ya, murnya dengan menggunakan kunci Inggris, ya, itu. Nah, kalau yang oksigen itu mengencangkannya ke arah kanan, kalau asetilin mengencangkannya ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Itu, ya. Ini waktu memasang ini, ya, memasang regulator ini pastikan katup tabung ini dalam kondisi tertutup, ya. Jangan dibuka ini langsung langsung dipasang, kan, ya. Bolehlah ini dibuka sedikit untuk membuang kotoran yang ada pada lubang ini tadi. Ini dibuka sedikit saja, ya, 3 detik, seret, ya, sampai gasnya itu keluar untuk membuang kotoran yang ada di sini. Tujuannya biar tidak masuk ke dalam regulator, ya,
supaya regulatornya juga tidak tersumbat, ya, bolehlah ini dibuang sedikit, dibuka sedikit saja, nggak usah bukanya lebar-lebar, tidak, cuma sedikit aja, seperempat putaran saja itu cukup. Ya, ya, itu. Ya, untuk membuang kotornya di sini selama 3 detik. Baru ini ditutup kembali kerannya, ini dimasukkan, dikencangkan pakai kunci Inggris. Ya, itu. Ini kan instalasinya baru masang regulator, jadi ini tutup kerannya atau kerannya ini yang atas itu jangan dibuka. Kondisi pastikan tertutup ya sampai instalasinya terpasang secara benar. Ya. Baik itu oksigen maupun asetilin. Seperti itu. Ya, itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pemasangan selang. Nah, ketika regulator itu sudah kita pasang, ya, kemudian kita memasang yaitu instalasinya adalah selang. Nah, selang ini bisa berwarna biru dan merah atau hijau dan merah. Biasanya yang hijau dan biru itu untuk oksigen, yang merah itu untuk asetilin. Ya. Nah, selang ini cara memasangnya, ya, ini dikaitkan atau dihubungkan dengan ujung regulator. Ya. Ini juga dikaitkan dengan ujung regulator. Kemudian yang ujung satunya lagi ini dipasangkan pada grinder las. Ya. Itu. Ya, kedua-duanya dipasangkan ke grinder las. Ya. Kemudian jangan sampai salah, ini ada saya kasih tanda ya. Kalau kalian itu melihat warna tombol biru atau hijau atau merah lah itu disesuaikan. Kalau yang atas itu untuk apa namanya? Untuk ini kan biru ya, berarti yang saluran atas itu untuk oksigen. Ini kan ada saluran ya. Itu kemudian yang bawah itu untuk asetilin, jangan sampai ketukar. Pak, lah kalau misal warnanya sudah pudar bagaimana Pak cara mengetahui mana yang keran atau katup atau tombol untuk oksigen dan asetilin? Caranya gampang ya. Ini ditutup semua dulu. Kalau ini warnanya sudah nggak ada ya, atau bahasanya sudah hilang, biru, merah, atau hijaunya, ini ditutup semua dulu. Kemudian ini kan ada 2 keran ya, ada 2 saluran, mohon maaf, saluran atas dan bawah. Kemudian kalian tiup ini pakai mulut ya pada saluran ini. Kemudian kalian buka salah satunya ya. Itu. Nah, salah satu kerannya dibuka. Nah, ini nanti yang keluar yang mana ya. Kalau ini ditiup ternyata yang keluar itu ini berarti ini yang untuk saluran atas yang ke oksigen. Kalau yang bawah apa namanya dibuka kok ini apa namanya udaranya keluar berarti ini yang menyambung ke oksigen ya. Perhatikan biasanya warna tombol juga berpengaruh ya. Atas bawahnya itu ya. Nah, itu ya. Nanti untuk mengencangkan selangnya, ya, mengencangkan selang ini kan ada klemnya. Ya. Klemnya itu nanti bisa dikencangkan dengan menggunakan obeng min atau obeng plus tergantung dari pengencangnya, pengencang pada klemnya. Ya. Itu biasanya pakainya ya obeng min, tapi juga ada klem yang menggunakan obeng plus. Itu ya. Ini dikencangkan sampai betul-betul kencang pada sambungan ya. Nah, kalau sudah nanti tinggal memasang instalasi pada printer las. Nah, sebelum kita ke printer las, nah ini di sini kan ditunjukkan hanya untuk satu printer ya, tapi pada kenyataannya baik di bengkel maupun di laboratorium pengelasan, itu ini satu pasang instalasi OAW ini bisa digunakan untuk 2 printer las. Ini namanya blender ya. Nah, ini blender. Jadi nanti bisa dibuat praktek oleh 2 mahasiswa. Nah, ini yang instalasinya kan hanya satu. Nanti ini biasanya kalau apa namanya, kalau dibuat 2 ini di sini ada titik percabangan. Jadi ini nanti dibuat satu kemudian dicabang. Ya. Cabang jadi 2. Ya. Itu. Nah, itu ya. Jadi nanti kemungkinan ketika kalian praktek di apa namanya di bengkel itu di atau di lab nanti
itu di sini nanti konstruksi selangnya akan beda ya. Itu kalau di lab itu biasanya pakainya yang dicabang supaya satu pasang instalasi ini bisa digunakan oleh 2 orang, yaitu dengan 2 brander las. Nah, itu ya untuk pemasangan selang berarti yang digunakan alatnya adalah obeng plus atau obeng main ya. Itu diperhatikan letak tombolnya ya. Ini sebagai tanda saluran untuk oksigen dan asetilin ya. Ini ada biru, merah ya. Diperhatikan atau hijau merah. Nah, kemudian ini ada brander las ya. Brander las itu di sini ada 2 tipe ya. Ada yang menggunakan model samping kiri ini yang warna hijau dan ada yang menggunakan warna silver kayak gini. Nah, ini beda konstruksinya ya. Itu ini untuk tombolnya itu warna merah, ini biru, kemudian ini merah, ini biru juga. Nah, dilihat ya. Yang bawah itu biru berarti ini yang dari oksigen, yang merah itu yang dari asetilin. Ini juga diperhatikan ya. Ini yang merah itu masuknya ke yang atas atau yang bawah ya. Ini nanti juga instalasinya seperti itu ya. Nah, blender ini fungsinya Mas ya atau Mbak, Mas, itu di sini sebagai alat pencampur gas ya, atau mixer antara gas asetilin dengan oksigen ya. Itulah. Nanti ketika untuk men-setting apinya ya, nanti kalian menggunakan perbandingan pembukaan 2 tombol ini atau keran ini ya. Itu. Jadi nanti untuk mengatur nyala api yang diatur adalah dua keran ini ya. Oksigen dan asetilin ya. Itu. Ini ya. Lah, ini itu sebetulnya bisa dibongkar, Mas ya. Ini bisa dibongkar, dipasang, diganti. Ini tipnya juga bisa diganti ya. Ada tip nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergantung dari plat yang akan dilas. Nah, itu ya untuk printer las. Jadi dalam pemasangannya melihat tanda dari keran ini. Ya, jangan sampai salah. Kalau ragu nanti silahkan bisa penggunaan teknik manual tadi ya. Aduh, saya kok ragu ini yang asetilin atau oksigen ya. Ini ditutup semua kerannya, dua-duanya, kemudian ditiup yang atas dulu, kemudian yang merah ini dibuka ke kiri, coba keluar enggak, kalau keluar berarti ini yang saluran atas memang untuk asetilin ya. Kemudian ini yang atas ditutup kembali ya. Kemudian gantian yang bawah ditiup pakai mulut, yang atas ini disumpel pakai jari ya. Kemudian keran yang biru dibuka. Apakah gasnya mengalir? Kalau mengalir berarti ini memang jalur untuk apa namanya? Oksigen. Seperti itu. Cara ngecek manualnya kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika brander sudah terpasang, tip sudah terpasang, selang sudah terpasang, regulator sudah terpasang, kemudian langkah selanjutnya yaitu membuka tabung ya supaya gasnya mengalir ke regulator ya. Itu. Jadi nanti ketika tabungnya itu dibuka, ini saya ke tabung dulu. Nah, ini ketika tabungnya ini dibuka ya, kerannya itu dibukanya, kerannya jangan full sampai buka semua sampai mentok, jangan. Baik oksigen dan asetilin jangan dibuka sampai mentok. Ya, kurang lebih bisa 1 putaran saja ya, atau maksimal 1,5 lah. Supaya kenapa? Ketika terjadi kebocoran gas atau kebakaran, kalian nutupnya itu tidak terlalu lama ya. Pak, kalau bukanya itu cuma setengah putaran saja gimana Pak? Boleh, tidak apa-apa. Kalau 1 putaran Pak, silahkan. Yang penting buka kerannya ini jangan pol ya. Keran asetilin maupun oksigennya jangan pol karena ketika terjadi kebakaran ini dibuka pol nutupnya lama ya. Itu harus sampai beberapa kali putaran. Maka
ketika kalian praktek, ya, itu silakan dibuka 1 putaran saja, boleh, ya, atau setengah putaran juga bisa. Ya paling tidak 1 putaran saja, ya, mengantisipasi apabila terjadinya kebakaran pada selang, ya, maupun kebocoran gas. Itu, ya, baik oksigen maupun asetilin. Nah, kemudian ketika keran sudah kita buka tabung, maka di sini, ya, di sini akan menunjukkan apa namanya? Menunjukkan tekanan isi, ini namanya regulator isi, ya, atau apa namanya, untuk mengetahui isi gas yang ada di dalam tabung, ya. Ini, yang bagian ini, ya. Jadi ini merupakan apa ya namanya? Regulator untuk tekanan isi, yang ini mengetahui tekanan kerja. Nah, pastikan ketika kalian mau membuka tabungnya, ini dalam posisi off. Ini kan ada tulisan off, ya. Ini on. Nah, ke kiri itu off sampai benar-benar ini itu tidak apa ya, tidak tersangkut, atau bahasanya itu kayak apa ya, kayak tidak tidak apa ya, tidak ada tekanan gitu. Nah, ini biasanya ditandai dengan tidak berat, ya, ke arah kiri, bisa dipuntir-puntir kayak tidak terikat sama yang dalam, ya. Ini ke kiri off, ya. Nah, kemudian ketika ini sudah kita off-kan, maka tabung dibuka, regulator tekanan isi ini akan menunjukkan, ya, menunjukkan volumenya, ya, menunjukkan volumenya ini, ya, itu. Nah, kalau isi dalam tabung gasnya habis bagaimana, Pak? Ini menunjukkan 0, ya. Kalau isi tabung gasnya habis ini menunjukkan 0, ya. Jadi jangan sampai lupa ketika kalian mau mengelas, ya, bukalah tabung gas dulu dan lihat isinya, ya. Isi dari tabung gasnya di sini. Nah, kemudian kalau isinya sudah kita lihat ternyata mencukupi untuk mengelas, masih sisa banyak, maka kemudian kalian harus membuka keran pada regulator ini, ya. Dibuka ke arah kanan, ya. Kalau dibuntir ke kanan terus maka akan semakin berat, ya, semakin berat, dan ini pasti akan apa namanya, akan naik ke atas, ya. Maka ketika kalian memutar ini, membuka atau meng-on-kan, sambil dilihat tekanan ininya, ya, jarumnya ini bergerak, ya. Dan geraknya jarum ini menunjukkan tekanannya, ya, bisa dalam bentuk PSI, bar, dan lain sebagainya. Nah, maka kalian dalam apa mengelas ini, untuk mengukur atau men-setting tekanan gasnya harus melihat tabel yang ada di samping kanan, ya. Harus mengacu pada tabel ini. Ya, tabel ini bisa kalian gunakan ketika kalian mengelas bahan, ya, dengan tebal 0,4, 0,8, 1,5, bisa sampai 20 mm, ya. Itu. Ini menggunakan, kira-kira kita mau menggunakan bahan di bawah 1,5, berarti pakai tip yang nomor 1 misal, ya. Kemudian untuk injektornya atau blendernya bisa memakai yang tipe injektor atau blender tipe mixer, ya. Itu. Nah, ini tekanan asetilin dan gasnya perbandingannya ini. Kalau pakai yang tipe injektor. Kalau yang tipe mixer perbandingannya ini, ya. Ini dalam PSI, ya. Nah, nanti di sini dilihat ini ada PSI-nya, ya. Gitu, ya. Sambil dilihat jarumnya menunjukkan angka berapa, ya. Sesuai dengan ini, ya, tabel. Itu, ya, untuk asetilin juga sama. Nah, asetilin biasanya regulatornya ini berwarna merah, ya. Itu. Itu, ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketika tekanan kerja sudah dibuka sesuai dengan tabel, kemudian kalian buka untuk menyalakan api, ya. Menyalakan api itu yang pertama kondisi oksigen itu tertutup, jangan dibuka, berarti tutup ke kanan. Kemudian kita buka sedikit keran yang asetilin itu, ya, jangan banyak-banyak, sedikit aja, untuk menyalakan api pada
ujung tiplas ini. Ya. Nah, kita nyalakan apinya dengan menggunakan korek pemantik. Ini dibuka sedikit, kemudian kita nyalakan koreknya di sini sampai terjadi nyala ekor, ya, tidak terlalu besar, hanya kayak apa ya, nyala ekor saja. Nanti nyala ekor akan saya jelaskan lebih lanjut ketika di lab. Ininya tidak terlalu ngebos kayak kompor yang orang jualan itu, tidak. Seperti nyala pada lampu damar. Ya, lampu damar itu berarti lampu yang menggunakan minyak tanah. Ya, kurang lebih itu nyala ekor kayak gitu. Nah, kemudian kalau sudah ada nyala ekor, kurang lebih nyala ekornya itu panjangnya 10 sampai 15 cm ya. Kemudian kalian bisa membuka keran yang oksigen. Nah, kalau oksigennya itu dibuka, biasanya di sini tekanannya akan besar kayak ngebos wadah kompor gas itu. Nah, di sini ketika sudah dibuka keran oksigennya, bukanya sedikit demi sedikit. Ya, kemudian kalian pakai kacamata UAW-nya sambil dilihat apinya ya. Jadi ketika kalian melihat api bentuknya seperti ini ya. Ini nyala apinya berarti kan ada 3, ini nyala intinya yang putih ini ya. Yang putih itu nyala inti, kemudian ini ada nyala tengah ya. Kemudian ada nyala ekor ya. Ini biasanya nyala intinya itu putih, ini itu kuning yang tengah. Ya, kemudian ini ada nyala ekornya yang warnanya merah. Nah, kalau ada 3 warna ini berarti ini masih nyala karburasi. Nah, karburasi ini berarti asetilennya masih kebanyakan. Perlu ditambahi dengan oksigen. Berarti oksigennya ini ditambah lagi. Bukaan kerannya harus ditambah. Ya, itu. Nah, nyala karburasi ini bisa digunakan untuk freezing. Ya, freezing. Ya, nanti silahkan dipelajari apa itu freezing. Ya, ada literatur diktat yang atau buku yang dulu pernah saya bagikan pada semester sebelumnya. Ya, itu ya. Silahkan nanti dipelajari untuk freezing. Kemudian yang digunakan untuk mengelas itu adalah nyala netral ini, Mas. Ya. Dan nyala netral itu apinya itu ada 2. Ya. Nyala intinya itu yang di tengah ini bentuknya tumpul, ya, tidak lancip. Kemudian ada nyala apa ini namanya? Nyala luar. Warnanya itu biasanya kuning, kuning tapi ngebosnya besar. Ditandai dengan nyala intinya itu tumpul, bentuknya tidak lancip. Dan nyala netral ini berfungsi sebagai mengelas atau mencairkan bahan. Ya. Nah, ketika ngelas harus menggunakan nyala netral, ya, bukan nyala karburasi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu yang paling bawah itu nyala oksidasi. Ini ditandai dengan nyala intinya yang tengah ini adalah bentuknya lancip sekali. Kemudian ininya juga mengkerucut, nyala luarnya. Nah, nyala oksidasi ini buat apa, Pak? Ini biasanya digunakan untuk memotong bahan, ya, plat tipis dan lain sebagainya. Ini untuk memotong karena oksidasi ini penetrasinya lebih dalam karena tekanan oksigennya lebih tinggi. Makanya di sini kan nyala oksigennya lebih. Nah, salah satu fungsinya adalah untuk memotong, yang memotong bahan. Itu ya untuk nyala api. Ada nyala asetilen, karburasi, kemudian nyala netral yang digunakan untuk mengelas bahan, kemudian ada nyala oksidasi yang digunakan untuk memotong bahan. Memotong bahan yang ini, kemudian ini untuk mengelas, yang ini untuk freezing. Ya, itu ya untuk settingan api las. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.